Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Sebelum kita membahas tentang kalimat efektif, saya akan menjelaskan tentang tataran linguistik. Linguistik merupakan cabang ilmu bahasa atau ilmu kebahasaan yang membicarakan tentang frasa, klausa, dan kalimat. Nah, pada pembahasan ini kita tidak membicarakan tentang frasa dan klausa, tetapi kita akan membahas tentang kalimat. Dalam tataran linguistik, ada dua macam. Yang pertama, fonologi. Fonologi merupakan ilmu atau cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang sistem bunyi. Kedua adalah gramatika yang khusus mengkaji tentang sistem tata bahasa di dalam suatu bahasa, termasuk di dalamnya sistem suatu kalimat. Dalam cabang gramatika terbagi dua cabang. Dalam cabang gramatika terbagi menjadi dua, yaitu sintaksis dan morfologi. Yang kita kaji pada hari ini berkaitan dengan kalimat adalah cabang sintaksis. Ada beberapa macam aspek sintaksis di dalam suatu bahasa. Pertama adalah kata, kedua adalah frasa, ketiga adalah klausa, dan keempat adalah kalimat. Yang kita kaji pada hari ini mengenai kalimat. Baiklah, kita lanjutkan pada pengertian sintaksis. Apa yang dimaksud dengan sintaksis? Apa yang dimaksud dengan sintaksis? Sintaksis adalah cabang linguistik atau cabang kebahasaan yang membicarakan hubungan antar kata dalam tuturan. Yang dimaksud dengan hubungan antar kata di sini adalah bisa dalam bentuk frasa, bisa dalam bentuk klausa, dan juga dalam satuan yang lebih besar bisa berbentuk kalimat. Jadi hubungan antar kata itu bisa berbentuk frasa, klausa, dan kalimat dalam tuturan. Yang dibicarakannya adalah dalam tuturan. Ini pengertian menurut Zainal Arifin dan Junayah. Pengertian kedua, secara etimologi, sintaksis itu berasal dari kata sun dan kata tatain yang bermakna mengatur bersama-sama. Oleh Goris Kraf, ahli bahasa Indonesia, beliau menerjemahkan bahwa sintaksis adalah bagian tata bahasa yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Jadi, pendapat Goris Kraf ini tidak membatasi apakah bahasa tersebut dalam bentuk tuturan atau dalam bentuk tulisan. Nah, pengertian yang kita pakai yang sangat tepat menurut saya adalah pengertian menurut Goris Kraf. Karena sintaksis itu tidak hanya dalam bentuk tuturan, tetapi juga dalam bentuk tulisan. Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian kalimat.
Apa yang dimaksudkan dengan kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Jadi pengertian kalimat ini jangan dipenggal pada satuan bahasa terkecil, karena kalau kita penggal pada satuan bahasa terkecil, bisa saja nanti beralih ke prasa atau klausa atau kata. Jadi pengertian kalimat itu harus kita lengkapi dengan wujud lisan dan tulisan. Artinya boleh dalam bentuk tuturan, boleh juga dalam bentuk tulis, asalkan dalam satuan terkecil ini mengungkapkan pikiran yang utuh. Saya ulangi, mengungkapkan pikiran yang utuh. Jadi, apabila dalam satuan bahasa terkecil ini mengungkapkan pikiran yang utuh, maka dia disebut kalimat. Jika tidak mengungkapkan pikiran yang utuh, maka dia tidak bisa disebut kalimat. Sebagai contoh, saya sedang belajar bahasa Indonesia. Maka di situ merupakan satuan bahasa terkecil dalam bentuk lisan, atau boleh kita tulis, yang di dalamnya mengungkapkan pikiran yang utuh. Pikiran yang utuh di sini bisa saja pikiran yang kita sampaikan itu berbentuk final, tidak menggantung. Selanjutnya, pengertian kalimat efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Yaitu kalimat yang memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis kalimat itu. Maksudnya adalah antara pembicara dengan pembaca atau pendengar mempunyai pengertian yang sama, mempunyai kemampuan memahami yang sama ketika mendengarkan atau membaca kalimat tersebut. Acuannya adalah antara pembaca, pendengar, dengan pembicara atau penulis mempunyai kemampuan pemikiran yang sama ketika memahami suatu kalimat, maka dia bisa disebut kalimat efektif. Ada beberapa syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Apa kesepadanan struktur itu? Mencakup hadirnya subjek dan predikat yang jelas. Adanya subjek dan predikat yang jelas. Sebagai contoh yang salah, bagi mahasiswa administrasi niaga harus membayar uang kuliah pada akhir bulan ini. Ini kalimat yang tidak efektif atau kalimat yang salah karena memunculkan subjek dan predikat yang tidak jelas. Subjek dan predikat yang tidak jelas ini dikarenakan penggunaan kata depan bagi. Maka kalimat ini akan menjadi benar apabila kata bagi ini kita buang. Sehingga kalimat ini menjadi mahasiswa administrasi niaga harus membayar uang kuliah pada akhir bulan ini. Syarat kalimat efektif yang pertama adalah kesepadanan struktur. Ada beberapa poin dalam aspek kesepadanan struktur ini. Yang pertama adalah hadirnya subjek dan predikat yang jelas. Jadi subjek dan predikatnya harus jelas. Sebagai contoh, perhatikan kalimat yang salah berikut ini, yang subjek dan predikatnya tidak jelas.
Bagi mahasiswa administrasi negara, harus membayar uang kuliah pada akhir bulan ini. Munculnya kata bagi pada contoh ini mengakibatkan subjek dan predikat yang tidak jelas. Karena itu, agar kalimat ini menjadi benar, maka kata depan bagi ini harus kita hapus atau harus kita hilangkan. Sehingga kalimat ini menjadi mahasiswa administrasi niaga harus membayar uang kuliah pada akhir bulan ini. Unsur yang kedua, tidak hadirnya subjek ganda. Sebagai contoh kalimat yang salah berikut ini. Pemeriksaan soal-soal itu kami dibantu oleh para mahasiswa. Dalam satuan ini ada dua subjek. Yang pertama adalah pemeriksaan soal-soal itu. Subjek yang kedua adalah kami. Nah, kalimat ini akan menjadi benar apabila kata kami kita hilangkan. Menjadi pemeriksaan soal-soal itu dibantu oleh para mahasiswa. Unsur selanjutnya adalah tidak hadirnya konjungsi intrakalimat pada kalimat tunggal. Konjungsi itu adalah kata hubung. Intrakalimat adalah di dalam kalimat. Jadi tidak hadirnya kata hubung di dalam kalimat. Khususnya kalimat tunggal. Contoh, kami datang agak terlambat. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, sehingga kami tidak dapat mengikuti perkuliahan. Kemunculan kata sehingga pada kalimat kedua ini yang terletak di awal kalimat, itu yang dimaksud dengan kehadiran konjungsi intrakalimat, sehingga kalimat tunggal ini menjadi tidak benar. Nah, kalimat ini akan menjadi benar. Kalimat ini akan menjadi benar apabila digabungkan menjadi kalimat majemuk. Sehingga menjadi, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti perkuliahan. Jadi dia menjadi satu kalimat yang disebut dengan kalimat majemuk. Contoh kedua, kamar mandi dibangun di sebelah timur. Kamar mandi dibangun di sebelah timur, sebaliknya kamar rias dibangun di sebelah barat. Kata sebaliknya dalam kalimat ini kurang tepat, karena di sini digabung, padahal ini bukan kata penghubung intrakalimat. Kata sebaliknya merupakan konjungsi atau kata penghubung antar kalimat. Jadi kalimat ini harus kita pisahkan menjadi dua kalimat. Sehingga kalimat yang benarnya adalah kamar mandi dibangun di sebelah timur. Titik. Sebaliknya, koma, kamar rias dibangun di sebelah barat. Unsur yang keempat untuk aspek kesepadanan struktur adalah tidak hadirnya kata yang di depan predikat. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, sehingga ini menjadi menggantung, dia tidak merupakan pikiran yang utuh. Mengapa? Karena adanya kata yang. Untuk itu, kalimat ini akan menjadi benar apabila kata yang ini kita buang. Sehingga menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Jadi dia menjadi pikiran yang utuh, maka dia layak disebut kalimat efektif dari segi kesepadanan struktur. Syarat yang berikutnya adalah keparalelan bentuk.
kesamaan bentuk kata di dalam suatu kalimat. Yang pertama adalah kesamaan bentuk kata. Contoh, ketika memasuki ruang kerjanya, ia segera memasang lampu dan pengaktifan jalur internet. Contoh ini kurang tepat karena bentuk katanya tidak memiliki kesamaan. Kata yang tidak memiliki kesamaan adalah kata pengaktifan. Di sini ada contoh kata memasuki ruang kerja pada kata memasuki, kemudian ia segera memasang lampu pada kata memasang. Memasuki, memasang itu kesamaan bentuk kata, sementara pada kata pengaktifan dia berbeda bentuk kata. Maka kalimat ini harus kita ubah sehingga menjadi benar. Kalimat yang benar adalah kata pengaktifan kita ubah menjadi kata mengaktifkan. Sehingga kesamaan bentuk katanya menjadi paralel. Memasuki, memasang, dan mengaktifkan. Sama-sama menggunakan imbuhan memasuki, memasang, mengaktifkan. Aspek berikutnya adalah ketegasan makna. Jadi kalimat efektif itu harus memiliki ketegasan makna. Sebagai contoh, harapan Presiden adalah agar kita semua membangun bangsa dan negara ini dengan rasa penuh tanggung jawab. Secara struktur, kalimat ini benar. Namun secara ketegasan makna, kalimat ini kurang tegas. Kalimat yang pertama ini menjadi kurang efektif karena maknanya kurang tegas. Karena itu, kalimat ini akan menjadi efektif kalau kita ubah sebagai berikut. Presiden mengharapkan agar kita semua membangun bangsa dan negara ini dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, sehingga maknanya menjadi lebih tegas, maka kalimat yang kedua ini menjadi kalimat efektif. Syarat kalimat efektif berikutnya adalah kehematan kata. Hemat memakai kata-kata. Contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Di sini ada penggunaan kata dia 2 kali. Maka kalimat ini kurang efektif. Karena itu kita buang satu kata dia pada awal. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Contoh kedua, dia memakai baju warna merah muda. Agar lebih hemat katanya, maka kata warna kita hilangkan. Sehingga menjadi dia memakai baju merah muda. Contoh ketiga, Anda dipersilakan naik ke atas untuk beristirahat. Ada 2 kata yang bermakna ganda, yang bermakna sama, sehingga ini tidak hemat di dalam pemakaian kalimat, yaitu kata naik dan kata ke atas. 2 kata yang maknanya sama. Maka satu di antara kedua kata ini harus kita simpan atau harus kita hilangkan. Anda dipersilakan naik untuk beristirahat atau Anda dipersilakan ke atas untuk beristirahat. Contoh lain adalah jika seandainya aku tidak datang dan seterusnya. Di sini
terjadi ketidakhematan dalam pemakaian kata pada kata penghubung jika dan seandainya. Ini dua kata yang bermakna sama, sehingga satu di antara kata ini harus kita simpan atau kita hilangkan. Jika aku tidak datang, dan seterusnya, atau seandainya aku tidak datang, dan seterusnya. Syarat kalimat efektif selanjutnya adalah kecermatan. Cermat di dalam menggunakan kata-kata sehingga tidak menimbulkan ketaksaan makna atau tidak menimbulkan makna yang ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini mempunyai makna yang ganda. Makna yang pertama terdapat pada kata mahasiswa, sehingga bisa saja maknanya mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Makna yang kedua terdapat pada perguruan tinggi, sehingga menjadi perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, ini bergantung pada maksud yang kita inginkan, apakah mahasiswa yang menerima hadiah atau perguruan tinggi yang menerima hadiah. Syarat selanjutnya adalah kelogisan, yaitu apakah suatu kalimat itu bisa diterima oleh akal atau tidak, atau masuk akal atau tidak. Sebagai contoh, ini sering kita dengarkan ketika pembawa acara dalam suatu acara mempersilakan seseorang untuk melakukan pidato atau kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Sasaran yang kita inginkan tidak tepat di sini, makanya disebut tidak logis. Waktu dan tempat kami persilakan. Padahal yang dipersilakan di sini adalah orang atau seseorang yang ingin menyampaikan pidato atau kata sambutan. Sehingga kalimat ini harus kita ubah. Misalnya, yang terhormat Bapak Bupati, kami persilakan. Contoh yang kedua, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan acara ini. Ini juga tidak logis, tidak dapat diterima akal karena waktu itu tidak bisa kita persingkat. Maka kalimat ini pada bagian untuk mempersingkat waktu harus kita hilangkan. Pada bagian ini bisa kita ganti dengan untuk atau kita hilangkan saja. Kemudian poin ketiga, mayat wanita yang ditemukan itu sebelumnya mondar-mandir di daerah tersebut. Ini juga tidak logis, maknanya tidak logis, karena ada kata mondar-mandir. Jadi seolah-olah mayat ini hidup kembali. Padahal maksud yang sebenarnya sebelumnya mondar-mandir di daerah tersebut ini ketika wanita ini masih hidup. Jadi kalimat ini tidak logis pada kata sebelumnya mondar-mandir di daerah tersebut. Maknanya bertentangan dengan bagian awal, yaitu pada kata mayat wanita yang ditemukan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan menggunakan kalimat.
Maka saran saya, perhatikan dengan benar kalimat yang kita gunakan agar kalimat tersebut benar-benar efektif, sehingga antara kita dengan audien atau dengan lawan bicara saling memiliki kemampuan yang sama untuk memahami suatu pesan melalui kalimat. Saya juga mengharapkan kepada mahasiswa agar lebih kritis terhadap suatu kalimat yang kita baca atau yang kita dengar, sehingga pemahaman kita menjadi lebih baik. Demikian, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.